Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama balagta risalatahu wallahu ya'sumuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah dan dengan karunia-Nya, kita masih diberi oleh Allah nikmat yang cukup banyak. Mari kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan rahmat Allah kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kesempatan menikmati hidup ini. Mari kita manfaatkan sisa-sisa umur kita yang diberikan Allah kepada kita. Dengan rahmat Allah kita masih kuat keimanan kita. Dengan bukti kita mau meninggalkan pekerjaan-pekerjaan lain. Kita mengetahui bahwa hari ini kita diundang oleh Allah dalam rangka salat Jumat berjamaah. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah. Orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, mencari pengetahuan, memperbanyak amalnya, memperbanyak ibadahnya, orang itu disebut oleh Rasulullah sebagai pejuang pada jalan Allah hatta yarji'a, sehingga dia kembali ke rumahnya. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, materi khutbah kita hari ini adalah surat Al-Maidah ayat 67. Allah berfirman, ya ayyuhar rasul, hai rasul. Begitu indahnya panggilan Allah kepada Nabi Muhammad. Begitu tinggi penghargaan Allah kepada Nabi Muhammad
Sehingga Allah memanggil, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balik, sampaikanlah ma unzila ilaika min rabbika, apa yang diturunkan Allah kepada engkau, apa yang diturunkan Tuhan engkau kepada engkau, sampaikan. Berarti Allah jalankan tugasmu sebagai rasul, jalankan tugas, sampaikan apa yang kuturunkan kepada engkau wahai Muhammad, sampaikan. Wa illam taf'al, jika tidak engkau sampaikan, fama balagta risalatah, berarti engkau tidak menyampaikan kerasulan, tidak menyampaikan perintah Allah. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjamin engkau dari orang-orangan, dari ancaman manusia. Wallahu ya'simuka minan nas, berarti Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, aku jamin engkau Muhammad, aku jamin. Innallaha la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak akan berpetunjuk kaum yang kafir. Kaum muslimin yang berbahagia, pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebanyak ini ayat yang turun kepada engkau, mana yang berat rasanya? Manan bare engkau wahai Muhammad? Jawab Nabi, nan bare diamu ialah surat Al-Maidah ayat 67. Karena Allah menyuruh menjalankan tugas sebagai rasul. Itu yang berat kata Nabi. Dan tugas ini akan tetap kulakukan, akan tetap kujalankan, karena Allah yang menyaminku, karena Allah yang melindungi aku akan tetap jalankan. Senang tak senang, reda tak reda orang kafir Quraisy, aku akan tetap sampaikan. Inilah yang dijalankan oleh Nabi selama di Mekah. Selama 13 tahun beliau mengajak umat untuk menyembah Allah, menegakkan la ilaha illallah, menyampaikan kalimat yang ringan kata Nabi, tapi berat dalam timbang, itu 2 kalimat syahadat. Ini yang disampaikan oleh Nabi. Mulailah Nabi mendapat ancaman dari kafir Quraisy. Mulai Nabi tidak disenangi orang kafir Quraisy, karena mereka berat meninggalkan keyakinannya yang lalu. Berat dia meninggalkan. Kaum muslimin yang berbahagia, Nabi akan tetap menyampaikan itu, karena perintah Allah, balik, sampaikan. Ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang turunkan Allah kepada engkau Muhammad, sampaikan. Kaum muslimin yang berbahagia, tentu orang kafir Quraisy kalau dia tidak senang, dia akan mencarikan jalan. Yang pertama tentu jalan disogok, diumbuk. Pertama Nabi Muhammad didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Katanya, wahai Muhammad, berhentilah engkau menyampaikan ini. Apa mau engkau?
Mau jadi raja, kami angkat jadi raja. Kami angkat jadi raja. Mau jadi orang kaya, kami angkat jadi orang kaya. Kami kumpulkan harta benda di Mekah ini. Kami berikan kepada engkau Muhammad. Yang penting engkau berhenti menyampaikan pesan Allah, kata engkau itu. Apa keinginan engkau? Mau dunia? Ingin wanita? Kami kumpulkan wanita. Pilih mana yang suka. Kata Rasulullah, semua yang engkau sampaikan itu satu pun tidak saya terima. Saya tidak butuh pangkat. Saya tidak butuh jadi raja. Saya tidak butuh harta. Saya butuh adalah menyampaikan ajaran Allah. Karena ini pesan Allah. Kecewalah orang Mekah. Akhirnya mereka mengadakan pertemuan. Tentu dalam rapat itu, dalam pertemuan itu ada pendapat-pendapat dari anggota sidang. Ada yang mengusulkan ke pimpinan rapat, Nabi Muhammad ini kita usir saja dari Mekah. Dibantah oleh anggota sidang. Kalau diusir nanti dia kembali ke Mekah. Tidak bisa diterima. Ada lagi mengusulkan dipenjarakan, masukkan ke dalam tahanan, tidak dikeluar dalam tahanan. Tidak bisa, kata. Nanti banyak juga, tentu lama-lama dia keluar dari penjara. Berarti pendapat ini juga tidak laku. Pendapat yang ketiga, bunuh saja. Sepakat waktu itu dalam sidang, bunuh. Kalau sudah dibunuh, habis cerita. Kaum muslimin yang berbahagia, rencananya itu sudah disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, Allah menyampaikan kepada engkau, malam nanti engkau hijrah. Cepat saja Muhammad, segera malam ini engkau hijrah ke Madinah. Perintah Allah, Jibril ya perintah Allah. Berarti Allah sudah dahulu berencana daripada rencana mereka. Baru Nabi Muhammad memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan beliau di tempat tidurnya. Ali bin Abi Thalib tidak ada tawar, dia siap tidur di tempat tidur Nabi. Nabi berangkat dengan Abu Bakar. Kemana Nabi lalu? Itu jalan yang tidak dilalui oleh orang biasa. Artinya jalan yang tidak diketahui oleh orang kafir Quraisy. Berangkatlah beliau hijrah bersama Abu Bakar Siddiq. Kaum muslimin yang berbahagia, hijrah. Kalau masalah hijrah, hati kan pindah. Bukan karena takut Nabi, tapi perintah Allah. Perintah Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, karena perintah Allah, Nabi Muhammad menjalankan. Sudah Allah mengatakan, wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang menjamin rohani, jasmani. Allah yang menjamin. Laksanakan tugas. Inilah perjalanan Nabi hijrah ini. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam perjalanan itu tentu ada berhenti. Inilah Nabi berhenti di Gua Sur bersama Abu Bakar Siddiq. Kaum muslimin yang berbahagia, selesai itu Nabi berhenti di Gua Sur,
kekhawatiran Abu Bakar Siddiq, di dalam gua ini ada binatang, ada sepasar dan ular dan sebagainya. Memang kejadian juga. Tapi Nabi Muhammad mengatakan kepada Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, Allah bersama kita. Kaum muslimin yang berbahagia, Nabi Muhammad meneruskan perjalanan. 6 kilometer sebelum sampai ke Madinah, Nabi membangun Masjid Quba. Ini yang pertama dibangun oleh Nabi. Masjid yang dibangun. Karena Nabi mengatakan orang yang membangun masjid akan dibangunkan untuknya rumah di surga nanti. Membana masjid, banallah baital jannah. Orang yang membangun masjid nanti akan dibangunkan untuk orang tu rumah di dalam surga. Rumah di dalam surga. Inilah Nabi yang dibangun pertama, masjid. Situlah Jumaat pertama di dalam sejarah Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, melanjut ke perjalanan. Sudah itu ke Madinah. Unta Nabi di mana berhentinya? Ya berhenti di tanah Sahal dan Suhail. Maka tanahnya itu diminta oleh Rasulullah untuk mendirikan masjid. Kata Sahal dan Suhail, saya wakafkan. Tapi Nabi sayang kepadanya, Nabi tidak mau diwakafkan saya. Dia nanti dibayar aja, kata Rasulullah. Kaum muslimin yang berbahagia, dibangunlah Masjid Madinah dan disebut Masjid Nabawi. Orang yang salat Masjid Nabawi itu 1 kali sama dengan salat 1000 kali. 1 kali kita salat di sana sama dengan salat 1000 kali di luar daripada Madinah ini. Apalagi Masjidil Haram. 1 kali kita salat Masjidil Haram sama dengan salat 100.000 kali. Kaum muslimin yang berbahagia, semasa Rasulullah di Madinah, untuk apa saja masjid ini digunakan? Yang pertama adalah untuk tempat salat. Salat wajib, salat sunat, tempat i'tikaf, digunakan masjid itu. Salat hari raya, baik raya Idul Fitri, Idul Adha, itu Masjid Madinah itu. Dan juga termasuk masjid digunakan sebagai salat gerhana matahari. Itu yang pertama, masjid digunakan untuk itu. Yang kedua, masjid itu sebagai tempat pendidikan dan pengajaran Islam. Nah, itu masjid digunakan tempat pendidikan dan pengajaran Islam. Rasul juga sering menerima wahyu di masjid. Sering menerima wahyu di masjid itu. Kaum muslimin yang berbahagia, setelah wahyu turun, Nabi langsung menyampaikan kepada jamaah. Sampaikan pada jemaah. Itu fungsi Masjid Madinah yang kedua. Yang ketiga, sebagai pusat informasi Islam. Nah, itu fungsinya. Melalui dakwah lisan maupun tulisan. Kaum muslimin yang berbahagia, Rasul pernah dikirim surat dakwahnya melalui sahabat. Dikirim surat dakwah ini dikirim oleh Rasulullah pada negara-negara. Banyak negara yang menerima isi surat Nabi.
Nabi mengatakan siapa yang mengikuti petunjuk Allah, dia akan selamat. Kerajaannya akan aman, kata Nabi. Hanya satu yang menolak. Menolak surat Nabi ini adalah Raja Parsi. Dikoyak-koyaknya surat Nabi ini. Dikoyak-koyaknya. Kaum muslimin yang berbahagia, kata Nabi di awal surat, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk Allah. Ikutilah Islam, maka kerajaanmu akan kekal. Tujuan dakwah Islam bukanlah kekuasaan, tetapi adalah ketakwaan. Ini surat Nabi. Dikirim surat itu, dikoyak-koyak oleh Raja Parsi. Dirobek-robek surat Nabi itu. Lalu sahabat yang mengantarkan surat menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, surat awak tu cabai-cabai ya Nabi. Nyokoyak-koyak oleh Raja Parsi. Cabai-cabai. Apa kata Rasulullah? Nanti negaranya akan tercabik-cabik, sebagaimana surat ini cabai-cabiknya. Itu kata Nabi. Nanti negaranya akan cabik-cabik itu, sebagaimana cabiknya surat kau, kata Nabi. Tunggu sajalah buktinya. Terbukti pada zaman Umar bin Khattab, Parsi direbut oleh umat Islam. Khalifah Umar bin Khattab, Parsi direbut oleh umat Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, yang keempat, fungsi masjid sebagai tempat penyelesaian perkara, persoalan masalah agama, masalah Islam, masalah hukum Islam. Jadi ada hendaknya di masjid itu orang-orang yang ahli di bidang Islam. Orang akan bertanya masalah hukum haram, orang akan bertanya masalah hukum sunat, orang akan bertanya masalah makruh, orang bertanya masalah wajib, semuanya. Jadi ada para ulama. Tinggal ditanam, itulah kita. Masing-masing negeri itu sudah ada para ulama. Nah, ada persoalan-persoalan di masjid. Persoalan apa? Persoalan yang berhubungan dengan agama, dengan Islam. Apakah masalah pernikahan dan sebagainya. Itu fungsi masjid yang keempat, sebagai tempat penyelesaian perkara dan pertikaian masalah-masalah hukum. Kaum muslimin yang berbahagia, yang kelima, masjid berfungsi pengembangan ide-ide ekonomi umat. Ekonomi umat dibicarakan, bahwa bagaimana untuk mengembangkan ekonomi umat. Bagaimana umat Islam ini hidupnya sejahtera. Bagaimana masalah zakat ini jalan atau tidak. Dibicarakan di masjid. Siapa saja yang miskin sekitar kita ini, apa saja usahanya sekarang, mungkin kita bantu bersama atau bagaimana. Itulah kaum muslimin yang berbahagia. Kita membaca masalah hijrah Rasulullah. Jadi hijrah Rasulullah inilah menjadi tahun pertama dihitung tahun hijrah. Itu Nabi hijrah. Jadi sampai sekarang sudah tahun 1444 hijrah. Kaum muslimin yang berbahagia, tentu terakhir kita juga membicarakan masalah hari kemerdekaan. Kita isi kemerdekaan itu
dengan mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukurilah nikmat Allah. Nikmat Allah lebih banyak daripada manusia. Jangankan yang lain, tentang jasadnya saja berapa nikmat Allah. Pendengarannya, penglihatannya, tenaganya diberikan Allah. Pendengarannya, penglihatannya, hatinya diberi oleh Allah. Jantungnya diberi oleh Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, tentu menentukan berapa lama kita pergunakan pendengaran kita, berapa lama kita pergunakan hati kita, berapa lama kita memakainya. Allah yang berkuasa. Kalau sudah datang panggilan Allah, iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itulah datang, tidak ada cerita lagi. Oleh kerana itu, mari perbanyaklah amal ibadah, perbanyaklah zikir, perbanyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kapan ajal itu urusan Allah. Dan kita sudah tahu yang mengikuti kekuburan itu hanya 3: keluarga, harta, dan amal. Yang 2 kembali, hanya yang membela kita hanyalah amal ibadah kita. Demikian khutbah kita. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani biyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma hasil maqsudana wa muradana wa sahih ajasadana wa sahih ajasadana wa nawir qulubana wa sabit imanana ya Allah ya Allah ya mujibas sailin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fasallu yu'tikum wa la